Shalom, 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 Boker Tov. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik kembali pada hari ini. Pagi ini saya kembali mengunjungi Anda dimanapun Anda berada, baik di rumah, dalam perjalanan, atau sudah di tempat pekerjaan. Hari ini adalah hari yang baik, hari yang dahsyat. Karena di dalam Dia, hari-hari yang kita lalui akan selalu merupakan hari-hari yang baik dan hari-hari yang mulia. Senang sekali bisa berjumpa lagi ya, kita semua saling menyapa satu dengan yang lain. Saya yakin siapapun Anda, baik Anda yang sudah lama mengenal saya atau yang baru bergabung pada pagi hari ini, kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk hidup bersama Dia, mengalami perjalanan bersama Dia. Karena itu pagi hari ini saya mau ingatkan dan mau tegaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang ditebus, itulah orang-orang yang dipilih, itu adalah orang-orang yang sudah disiapkan untuk berjalan bersama Dia. Haleluya, mari kita hampiri Dia. Kita bersyukur pagi hari ini untuk hari yang Tuhan beri untuk kita semua. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berikan kami hari yang baru. Maka kami pun mau mengalami Tuhan hari ini bersama dengan Engkau. Lewat firman-Mu, pengajaran dan tuntunan-Mu, kami mau Tuhan melakukan segala kegiatan kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, luar biasa. Tahukah Anda bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu bertumbuh? Kemarin saya sudah tulis bahwa mengenal knowing Him, grow in love di hari Sabtu kemarin. Penting untuk kita pahami dalam perjalanan kita orang-orang percaya, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, di jemaat mula-mula itu mereka adalah orang-orang yang diberitakan tentang pengenal murid-muridnya terlebih dahulu atau para rasul, bagaimana akhirnya mereka memberitakan Injil. Dan akhirnya pada waktu itu di Kisah Para Rasul, pertumbuhan orang itu begitu luar biasa. Setiap hari ada perjumpaan satu dengan lain, berkumpul, semakin hari semakin erat, firman Tuhan semakin luar biasa dibukakan. Sementara pada waktu itu di jemaat mula-mula Alkitab pun belum penuh. Jadi belum ada yang bisa dibagikan, belum ada surat yang bisa dibukakan, belum ada waktu itu Rasul Paulus tidak bisa berbicara kepada Efesus misalnya, mari kita buka Efesus 1, belum ada. Atau pada waktu Paulus berbicara di Kolose, dia belum bisa berkata mari kita buka Kolose pasal yang pertama, belum ada. Tapi apa kira-kira yang diberitakan oleh para rasul dipimpin oleh Paulus pada waktu itu setiap kali mereka berjumpa, baik di Filipi, Kolose, Efesus dan lain sebagainya? Apakah kira-kira yang diberitakan oleh mereka? Nah, inilah yang menjadi dasar dari pertumbuhan jemaat pada waktu itu, yaitu ini. Mereka, murid-murid Tuhan, sebelum mereka mengabarkan Injil, mereka punya perjumpaan terlebih dahulu dengan Tuhan. Dan perjumpaan inilah menjadi dasar kehidupan mereka. Karena pada waktu itu belum ada firman yang tertulis. Satu-satu yang tertulis adalah hukum Taurat. Dan Yesus membawa sesuatu yang baru. Dan karena itu waktu mereka memberitakan Injil, belum ada sesuatu yang tertulis untuk mereka beritakan selain dari pengalaman mereka. Ya, selain dari pengalaman mereka, itulah yang mereka bisa beritakan. Dikatakan Paulus punya perjumpaan di dalam Alkitab, dikatakan di dalam Kisah Rasul, Paulus punya perjumpaan dengan Yesus. Murid-murid yang lain sudah terlebih dahulu punya perjumpaan, sehingga mereka punya statement yang sama. Dikatakan mereka bersaksi bahwa keberadaan Yesus itu adalah betul-betul membawa mereka kepada permulaan yang baru. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, kita semua, bahwa kalau kita tidak punya encounter dengan Dia, kalau kita tidak punya perjumpaan dengan Dia, maka kita susah atau sulit untuk kita berjalan hari lepas hari. Kenapa? Karena persoalan yang ada di sekeliling kita tentunya banyak, yang komplikasinya banyak. Tetapi saya mau ingatkan kembali pada kita pada pagi hari ini, let us have encounter with Him. Mari kita punya perjumpaan dengan Dia setiap hari. Karena lihat ya, salah satu ayat yang disaksikan oleh murid-murid Tuhan antara lain 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ingat, pada waktu itu Alkitab itu sedang di dalam penulisan. Jadi belum ada pegangan daripada rasul-rasul untuk memberitakan. Belum ada bukti pegangan surat atau Alkitab yang tertulis, firman yang tertulis. Tapi berdasarkan perjumpaan, berdasarkan pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang mereka beritakan dan itulah yang pada akhirnya mereka tulis. Wow. Nah, sekarang bagaimana kita yang hidup di hari-hari terakhir? Kita hidup di hari-hari terakhir, firman Tuhan sudah ada, sudah tertulis di dalam kitab.
Tapi satu lagi yang kita perlu, bukan hanya firman sudah tertulis di dalam Alkitab, yang kita perlu sama dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu, yaitu perjumpaan dengan Dia. Sekalipun mungkin kita membaca Alkitab setiap hari ya, kita punya koleksi Alkitab begitu banyak di rumah, tapi kalau kita tidak punya perjumpaan dengan Dia, saya mau katakan itu adalah sia-sia belaka. Karena kalau jemaat mula-mula dimulai dengan perjumpaan, maka kita yang hidup di hari-hari ini, kita juga perlu mengalami perjumpaan dengan Dia. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Dia, nanti tentunya firman yang sudah tertulis itu lebih mudah kita alami. Lebih daripada sebenarnya yang dialami oleh jemaat mula-mula. Karena waktu itu mereka belum punya bayangan bagaimana perjalanan hidup mereka hari-hari. Tuntunannya belum berupa firman yang tertulis, tetapi mereka beritakan dari kota ke kota, di Efesus, di Filipi, di Kolose, di Korintus, kemanapun murid-murid Tuhan pergi, mereka memberitakan tentang perjumpaan, dan mereka mengizinkan orang-orang yang berkumpul dengan mereka untuk mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Dari perjumpaan itu mereka mulai bertumbuh setiap hari, mulai mengenal apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari kesaksian demi kesaksian. Jadi apa yang saya tangkap adalah murid-murid Tuhan pada waktu itu, kesaksian mereka, perjalanan mereka, doktrin yang mereka bagikan kepada banyak orang. Nomor satu adalah doktrin perjumpaan yang mereka beritakan kepada banyak orang tentang perjumpaan. Kemudian tentunya doktrin berikut adalah memahami tentang penebusan. Nah, ini yang mereka bagikan kepada banyak orang, tetapi dimulai dari perjumpaan. So pagi hari ini saya mau katakan kepada Anda semua, mari kita minta pengalaman perjumpaan dengan Dia. Let us ask for His encounter in our life. Mari kita minta untuk supaya kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Percayalah, ketika kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, maka iman itu akan muncul dari karena perjumpaan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Kemudian waktu kita mulai merenungkan firman, maka kita dapat mengerti, dan akhirnya kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita berjalan hari lepas hari, dan kemudian tentunya kita akan mengerti Tuhanlah yang akan menuntun jalan kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. So puji Tuhan, pagi hari ini saya mau ingatkan kepada Anda, mari kalau Anda belum pernah mengalami perjumpaan dengan Dia, mintalah perjumpaan itu. Datanglah kepada Dia, Tuhan, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Aku mau punya perjumpaan dengan Engkau. Maka Tuhan akan menghampiri Anda. Hadiratnya akan Anda rasakan. Dan di dalam hadiratnya Anda akan merasakan satu damai sejahtera yang belum pernah terjadi. Anda akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Percayalah, di hari-hari terakhir ini, ketika dosa bertambah banyak, tetapi bagi orang yang merindukan Tuhan, kasih karunia itu dinyatakan bagi banyak orang. Dan akhirnya kita akan betul-betul mengalami pengalaman yang baru. Pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia dan orang-orang yang berjalan bersama Dia. Saya sudah melihat di dalam penglihatan saya, akan ada banyak orang yang mengalami terobosan, akan ada banyak orang yang mengalami terobosan, mengalami mujizat, akan ada banyak orang yang memiliki kesaksian yang sama seperti dialami oleh murid-murid Tuhan, yaitu apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang dibutuhkan oleh kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Ya, haleluya. Karena itu bukalah hatimu, datanglah kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. More than anything else, I want to have an encounter with you. Bagaimana caranya? Buka hatimu, datang kepada Dia, milikilah waktu-waktu khusus. Terlepas dari segala kegiatanmu, milikilah waktu-waktu khusus untuk berjumpa dengan Dia. Sembahlah Dia, nantikanlah Dia sampai hadirat Tuhan itu datang dan kita dapat merasakan hadirat Tuhan itu. Lalu percayalah, lalu kita berjalan setiap hari karena perjumpaan dengan Dia adalah segala-galanya. Kalau itu dimulai pada jemaat mula-mula, akhirnya mereka bertumbuh dengan luar biasa. Tanda-tanda mujizat itu menyertai mereka. Seharusnya kita yang hidup di hari terakhir lebih karena kita adalah orang-orang yang disebut generasi hujan akhir. Kalau di hujan awal itu sudah terjadi pada jemaat mula-mula, kita disebut generasi hujan akhir. We are called the latter rain. Ya, kalau jemaat mula-mula di early church, it is called the former rain. We are the latter rain. Mereka adalah hujan awal, kita adalah hujan akhir. Kalau mereka mengalami kedahsyatan sebagai orang-orang hidup di hari terakhir, kita akan mengalami kedahsyatan yang jauh lebih hebat daripada jemaat mula-mula. Karena firman sudah tertulis, kita bisa buka, kita bisa renungkan. Oh, sudah ada firman Tuhan yang dalam bentuk tertulis, Alkitab. Tapi mereka belum ada, Alkitab belum ada. Tapi
kekuatan mereka adalah perjumpaan. Berarti kita harusnya lebih dahsyat. Firman sudah tertulis di dalam kitab, sudah ada ini adalah firman sudah tertulis. Kemudian kita mengalami perjumpaan setiap waktu, maka kita akan mengalami mujizat yang lebih dahsyat daripada jemaat mula-mula. Itu yang saya sudah lihat di dalam roh saya. Makanya setiap kali saya bagi lewat live streaming ini, sebab Roh Kudus katakan nanti akan ada revival yang belum pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Akan muncul generasi yang disebut saksinya. Itulah orang-orang yang akan muncul di bawah kolong langit ini, di tengah-tengah kegelapan, in the midst of the dark hour, di tengah-tengah waktu-waktu yang gelap. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 60. Di tengah-tengah kegelapan, tapi banyak orang akan menyambut terang Tuhan. Sebab terang Tuhan itu dikatakan dalam Yesaya 60, sesungguhnya itu berbicara tentang the presence of God. Kalau Anda mau tahu, kita baca satu ayat lagi, ya, ayat yang waktu itu Yesaya 60. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya 60. Bangkit, ya, dikatakan bersinarlah, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu. Kata terangmu itu dikatakan sebenarnya arti lain daripada terang itu juga berbicara tentang the presence of God. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Jadi buat orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir, bukalah hatimu, datanglah kepada Dia dan katakan, I welcome your presence. I welcome the light. Aku menyambut kehadiranmu. Aku menyambut terangmu. Dan aku mau berjumpa dengan engkau. Percayalah, kita akan mengalami pengalaman yang sangat luar biasa dengan Dia. Kemudian bukan hanya perjumpaan. Dari perjumpaan itu, kita akan dituntun untuk mengalami mujizat demi mujizat. Karena bersama Dia, selalu kita akan mengalami hari-hari yang dahsyat. Pengalaman-pengalaman dahsyat. Penuh dengan hal-hal yang baru. Mujizat, tanda-tanda ajaib. Itu akan menyertai bagi orang-orang yang punya perjumpaan dengan Dia. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Kalau setiap pagi Anda berjumpa dengan saya lewat live streaming, saya mau katakan, the Lord is with you. You are not forsaken. Anda tidak ditinggalkan. Justru Tuhan sedang melihat hati kita. Bagaimana kerinduan kita. Apakah hari lepas hari kerinduan kita kepada Dia bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah kerinduan kita kepada Dia, maka Dia akan hadir dalam hidupmu. Hadiratnya, perjumpaan kita dengan Dia, itulah akan membawa kita masuk di dalam pengalaman yang dahsyat. Pengalaman di mana Tuhan akan membuktikan dari yang mustahil menjadi mustahil. Sebab memang kehadiran Dia selalu membawa pemulihan, selalu membawa mujizat. So, sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Justru Dia sedang melihat Anda pada hari-hari ini untuk melihat apakah kita betul-betul mencari Dia, menanti-nantikan Dia atau tidak. Dan saya yakin setiap hari kita berjumpa, berarti Anda adalah orang-orang yang menanti-nantikan Dia dan merindukan Dia. Terus ya, miliki kerinduan itu. Punya waktu-waktu khusus untuk berjumpa dengan Dia. Maka Tuhan akan hadir di dalam hidupmu. God bless you. Selamat bekerja lagi pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi aku katakan. Sebab orang yang punya perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah orang yang akan mengalami kekayaan dari hadiratnya. Di mana di dalamnya banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Tentunya kalau kita mengalami masalah dalam keuangan, di dalam hadirat Tuhan selalu akan ada terobosan keuangan. Kalau kita mengalami masalah di dalam kesehatan, maka di dalam perjumpaan itu selalu akan ada mujizat. Apapun yang dialami oleh manusia karena dosa, ketika kita menyambut perjumpaan dengan Tuhan, maka semua yang diakibatkan oleh dosa akan rontok. Dan kita akan mengalami pemulihan dan mujizat ketika kita berjumpa dan berjumpa dan berjumpa. Sampai akhirnya kita berkata kepada Dia, Tuhan, aku mau tinggal di dalam hadirat-Mu senantiasa. Oh my God. Dan inilah yang Roh Kudus katakan kepada saya. Akan muncul orang-orang yang luar biasa. Dalam istilah lain, the carrier of the presence of God. Orang-orang yang selalu kemanapun mereka berada, mereka selalu membawa hadirat Tuhan kemanapun. Di tempat pekerjaan, in the marketplace, they are called the carrier of the presence of God. Orang-orang disebut the carrier of the presence of God. Itu yang sudah punya perjumpaan dengan Dia. Kemanapun mereka pergi, hadirat Tuhan akan menyertai mereka. Praise the Lord. Dan itulah menjadi bagianmu, bagian kita semua. Generasi yang akan membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Praise the Lord. Have a good day today. Tuhan Yesus memberkati Anda, memberkati pekerjaanmu, memberkati kegiatanmu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Lihatlah, nanti-nantikanlah Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membawa kita di dalam jalan
kemenangannya. God bless you all. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with His covenant. Tuhan beserta dengan engkau. Bahkan Dia sedang menantikan kita semua. Dia menunggu seberapa dalam, seberapa rindunya kita akan kehadirannya. Nantikanlah Dia, katakanlah, Lord, my desire is to meet with your presence, is to be in your presence. Haleluya. I love you, and I love you. Tuhan Yesus memberkati Anda. Nikmatilah Dia setiap hari dan alamilah pertolongannya. Haleluya. God bless you. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Amin.